Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus bagi kita. Puji syukur kepada limpah berkat Tuhan yang mengalir sentiasa diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini seperti biasa kita akan memulahkan renungan kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau karena Engkaulah yang kami sembah, karena Engkaulah yang dapat sentiasa hadir dalam hidup kami dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Saat ini kami mendengar sebuah renungan lagi, nasihat Tuhan melalui firman-Mu ini, jadikan kami sebagai umat Tuhan yang dapat mengerti dengan baik, dan dapat mencerna dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, tajuk ataupun judul renungan kita pada saat ini adalah Adakah Tuhan pernah bersendirian? Dan ayat renungan di dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa tahun yang lalu, saya mengajar Alkitab kepada beberapa pelajar siswaza berbangsa Cina di Southern California University. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, adalah agak mencabar mengajar kumpulan pelajar asing yang berpendidikan amat tinggi ini, yang tidak membesar dalam budaya Kristen. Seingat saya, terdapat kira-kira 40 orang pelajar yang mengikuti pembelajaran itu, dan semasa di tengah-tengah salah satu pembicaraan kami, salah seorang pemimpin kumpulan pelajar Cina itu menyoal saya satu soalan yang sangat unik. Pertanyaannya seperti ini, adakah Tuhan pernah bersendirian? Betapa hebatnya soalan itu. Adakah Tuhan pernah bersendirian? Itulah pertanyaan seorang pelajar Cina tersebut. Saya tahu di Cina kanak-kanak sangat dihargai. Saya selalu melihat anak-anak yang kecil ditemani berjalan kaki ke sekolah oleh datuk atau nenek. Gadis-gadis muda biasanya tidak meninggalkan rumah sebelum mereka berkawin, dan kebanyakan mereka tinggal di rumah ibu bapak untuk membesarkan anak-anak bersama-sama suami mereka. Inilah yang terjadi di negara Cina dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Sudah tentu jawaban kepada soalan pelajar Cina itu membawa kepada dua perkara. Pertama sekali, sebelum para malaikat dan manusia dicipta, Tuhan tidak pernah bersendirian karena aspek Tritunggal sifat keilahian. Yesus hari ini berada di surga bersama Bapa surgawinya, dan kita tahu daripada bacaan semalam, Yesus tidak berjalan seorang diri dan dia sentiasa mempunyai teman di bumi ini. Meskipun begitu, boleh dikatakan terdapat satu waktu di mana Yesus bersendirian dalam kewujudannya yang abadi. Dan keadaan bersendirian ini tidak menghancurkan hatinya. Saudara-saudara, walaupun kita sering berpikir bahwa semua paku dan durilah yang menyebabkan Yesus paling banyak menderita, namun adalah jenis daripada tangisan anak di kayu salib, bahwa yang lebih dalam telah menyebabkan penderitaan paling besar kepada anak Tuhan. Kita sering menangis apabila kita berpisah daripada orang-orang yang kita telah kenal selama beberapa tahun.
Bayangkan kesedihan perpisahan daripada hubungan yang telah wujud dari semua keabadian. Terpujilah Tuhan yang telah membenarkan dirinya untuk mengalami penderitaan, perpisahan, supaya kita tidak perlu bersendirian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adakah Tuhan pernah bersendirian? Sewaktu Yesus berada di dunia ini, Dia tidak pernah bersendirian. Dia mempunyai murid-murid yang banyak. Mungkin yang kita ketahui 12, tetapi yang mengikuti Yesus sebenar adalah lebih ramai lagi. Kita kena ketahui bahwa Yesus tidak pernah bersendirian. Di surga saja ada banyak malaikat yang bersama dengan Dia. Dan kita di bumi juga menyembah kepada Dia. Yesus tidak pernah bersendirian. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga disuruh pada saat ini jangan bersendirian. Seperti pelajaran kita yang lalu. Kita kena ingat bahwa kalau kita bersendirian, maka akibatnya nanti adalah iblis sedang melihat dan juga menggoda kita untuk melakukan dosa. Maka itu saudara-saudara, jangan biarkan diri kita bersendirian. Di dalam pelayanan pun kita harus punya teman. Tidak kira teman kita itu hanya teman berjalan saja, teman yang membantu kita di dalam menemani kita untuk melawat, ataupun teman kita untuk keluarga, teman kita untuk sahabat-sahabat yang lain. Tidak kira apapun, kita jangan biarkan bersendirian akan diri kita ini. Saudara-saudara, ingin saya bacakan kembali ayat renungan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang Yesus rasakan di dalam waktu Dia di kayu salib. Semoga firman Tuhan membuka akal pikiran kita agar kita jangan bersendirian. Tapi biarlah kita sentiasa punya teman untuk pelayanan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau. Firman-Mu yang baik pada saat ini memberi kesadaran betapa pentingnya punya sahabat, teman dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami mendapat seorang sahabat membantu dalam pelayanan, tidak kira dimanapun berada. Terima kasih, inilah doa kami. Sertai kami hari ini dalam apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus, amin.